Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Fransiskus Assisi Apio, edisi hari Sabtu, tanggal 15 November 2025, dalam masa biasa yang ke-32. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, Engkau membuka jalan keselamatan bagi kami berkat kurban Kristus disalib. Semoga kami selalu bersedia mendengarkan sabda-Mu yang mengajak kami untuk berbelas kasih. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Lukas pasal 18 ayat 1 sampai 8. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Pada suatu ketika Yesus mencitrakan suatu perumpamaan kepada murid-muridnya untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Ia berkata, di suatu kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati siapapun. Di kota itu ada pula seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, belalah aku terhadap lawanku. Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak, tetapi ia kemudian berkata dalam hatinya, walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati siapapun, namun karena janda ini menyusahkan daku, baiklah aku membenarkan dia, supaya ia jangan terus-menerus datang dan akhirnya menyerang aku. Lalu Yesus berkata, camkanlah perkataan hakim yang lalim itu. Bukankah Allah akan membenarkan para pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera menolong mereka. Akan tetapi, jika Anak Manusia datang, adakah ia menemukan iman di bumi ini? Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, ada banyak hal dalam hidup yang menuntut ketekunan dan kesabaran. Seorang petani menanam dan menunggu musim panen. Seorang ibu menanti anaknya bertumbuh dewasa. Dan seorang murid perlu belajar hari demi hari untuk meraih keberhasilan. Demikian pula dalam hidup rohani. Iman tidak tumbuh dalam sekejap, tetapi melalui ketekunan dalam doa dan kesetiaan dalam harapan. Maka melalui sabda Tuhan yang hari ini kita dengar, Yesus menceritakan perumpamaan tentang seorang janda dan hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati siapapun. Perempuan itu terus datang dan memohon, sampai akhirnya sang hakim, meskipun tidak berhati nurani, mengabulkan permintaannya karena ketekunan dan kegigihannya. Yesus mengakhiri perumpamaan ini dengan pesan yang sangat jelas. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Yesus mengajak kita untuk tidak pernah
menyerah dalam doa, sebab Allah bukan hakim yang kejam, melainkan Bapa yang penuh kasih dan selalu panjang sabar. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, perumpamaan ini diawali dengan kata pengantar yang tegas. Yesus mengatakan satu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Yesus tahu bahwa dalam hidup iman kita sering goyah ketika doa tidak langsung dikabulkan. Kita mudah putus asa dan berkata, "Sudah saya doakan bertahun-tahun tapi tidak ada perubahan." Atau, "Tuhan diam saja. Apakah ia masih mendengarkan?" Namun perumpamaan ini menegaskan bahwa doa bukan soal hasil cepat, melainkan soal kesetiaan hati. Doa bukan hanya sarana untuk meminta sesuatu kepada Allah, tetapi cara kita memelihara relasi kasih dengan Dia. Ketekunan dalam doa adalah tanda bahwa kita percaya kepada kasih dan kebijaksanaan Allah, bahkan ketika jawabannya belum tampak. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, janda sebagaimana dikisahkan dalam cerita tadi merupakan gambaran iman yang tidak pernah menyerah. Janda dalam perumpamaan ini adalah gambaran orang yang lemah secara sosial. Ia tidak punya kuasa, tidak punya pembela, diabaikan oleh masyarakat. Namun, ia memiliki keteguhan hati dan keyakinan akan keadilan. Hari demi hari, ia datang dan berseru, "Belalah aku terhadap lawanku." Dan akhirnya, ketekunan itu mengalahkan kekerasan hati sang hakim. Inilah pelajaran iman bagi kita. Ketika dunia tampak tidak adil, ketika doa seolah tak dijawab, ketika kelelahan hidup membuat kita ingin berhenti, Tuhan justru meminta kita untuk tetap setia dan percaya. Doa yang tidak jemu-jemu adalah tanda kasih dan kepercayaan yang mendalam kepada Allah. Karena itu, Yesus menegaskan, tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Allah bukan hakim yang acuh, tetapi Bapa yang peka terhadap jeritan hati anak-anaknya. Seringkali kita berpikir bahwa Tuhan lambat menjawab doa kita, tetapi sesungguhnya Tuhan tidak terlambat. Ia hanya menunggu waktu yang tepat dan hati yang siap. Ada doa yang dijawab cepat karena Tuhan tahu itu baik bagi kita. Ada doa yang dijawab lama karena Tuhan ingin membentuk kesabaran kita. Dan ada doa yang dijawab dengan cara berbeda karena Tuhan tahu apa yang lebih kita butuhkan. Allah tidak pernah menolak doa umatnya. Ia menjawab dengan 3 cara. Ya, jika itu sesuai dengan kehendaknya. Belum, jika waktunya belum tiba. Dan tidak, jika itu bukan yang terbaik bagi kita. Doa yang tekun melatih kita untuk percaya, bukan untuk mengatur Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, semoga permenungan saya untuk mengawali hari yang baru ini semakin menghantar kita untuk menjadi murid-murid Yesus yang sejati. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita semua.